Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Atanti MDKEP dari Puskesmas Menggala akan menjelaskan tentang cara pengukuran IMT. IMT yang kita kenalin adalah indeks massa tubuh atau indeks sederhana dari berat badan dan tinggi badan untuk mengklarifikasikan berat badan orang dewasa. Dalam penilaian, IMT itu menggunakan rumus berat badan. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi di sini biasanya kita tinggi badan itu menggunakan sentimeter. Ini kita rubah ke meter kuadrat. Ini saya berikan contoh cara pengukurannya ya ibu-ibu. Pertama, kita harus mengetahui berat badan pasien tersebut 58 kg. Tinggi badan pasien 157 cm. Dalam sentimeter ini kita rubah menjadi meter, yaitu 1,57 meter per kubik. Cara penghitungannya, IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Berat badannya yaitu 58 dibagi 1,57, atau kalau ibu-ibu bingung dikali 1,57 sama dengan 58 dibagi 2,4649, dan hasilnya adalah 23,53. Nah, dari hasil ini tersebut kita akan mengklarifikasikannya. Jika apakah pasien tersebut apakah normal, overweight atau gemuk atau obesitas atau sangat kurus atau kurus. Dalam klarifikasi pasien tersebut ini kita dapatkan 23,53, yaitu di mana dia terletak dalam keadaan normal. Kalau normal 18,5 sampai 25,0. Jika dia kurus itu kekurangan berat badan tingkat ringan 17 sampai 18,5. Sangat kurus kekurangan berat badan tingkat berat kurang dari 17,0. Gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan 25,0 sampai 27,0. Obesitas itu kelebihan berat badan tingkat berat lebih dari 27,0. Inilah penyampaian dari saya tentang klarifikasi IMT, cara penghitungan IMT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk peserta kader yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Dr. Martina Sitorus. Saya adalah dokter umum di Puskesmas Menggala. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara pemeriksaan atau deteksi dini orang yang kita curigai terkena PPOK. Nah, yang pertama kita pastikan dulu bahwa target dari pemeriksaan kita adalah untuk orang yang berumur 40 atau lebih dan memiliki riwayat merokok. Pemeriksaan yang akan kita lakukan disebut dengan pemeriksaan wawancara PUMA, di mana pertanyaan itu ada 7 dan masing-masing pertanyaan ada jawaban yang harus kita checklist. Kita jumlahkan nanti jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama kita pastikan jenis kelaminnya apa. Kalau dia perempuan kita checklist di 0, kalau laki-laki di 1 ya. Yang kedua kita tanyakan umurnya. Nanti dipilih di sini di checklist mana yang benar. Yang ketiga kita tanyakan riwayat merokoknya. Jadi apakah dia tidak merokok, maka dia 0. Kita tanya merokoknya setahun ada berapa? 15 bungkus kah, 20 atau 30 bungkus. Nah, nanti jawaban dari si pasiennya kita akan checklist di bagian yang tepat di sini. Seperti lihat di sini di checklist aja sesuai jawabannya. Terus pertanyaan yang keempatnya adalah kita tanyakan apakah Bapak terasa sesak atau gampang napasnya pendek kalau mendaki atau jalan cepat. Kalau iya jawabannya berarti 1, kalau tidak 0. Yang selanjutnya nomor 5 kita tanyakan apakah Bapak ada kesusahan ngeluarin dahak atau apakah ada dahak yang berasal dari paru-paru padahal sedang tidak flu. Kalau jawabannya iya di checklist di 1, kalau tidak di 0. Pertanyaan selanjutnya kita tanyakan apakah Bapak itu biasanya batuk pada saat tidak ada sakit flu. Kalau jawabannya iya di 1, tidak di 0. Dan pertanyaan yang terakhir kita tanyakan apakah Bapak atau apakah Anda atau Ibu pernah melakukan pemeriksaan di dokter atau rumah sakit dengan menggunakan spirometri atau big flow seperti alat yang ditiup. Kalau jawabannya iya kita checklist di 1, di sini ya, kalau tidak 0. Nah, pertanyaan tadi ada 7 itu kita jumlahkan hasilnya. Kalau misalnya hasilnya 7 atau 8 atau lebih dari 7, maka dia memiliki resiko terkena PPOK. Tindakan kita selanjutnya sebagai kader adalah merujuk dia ke rumah sakit atau puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. Apabila jawabannya kurang dari 7, misalnya 5, 4 atau 0, maka dia akan kita berikan edukasi untuk pola hidup sehat, tidak merokok, dan kita anjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya demikianlah apa yang saya sampaikan. Apakah ibu-ibu kader semua mengerti?
mengerti ya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan langsung kepada saya atau kepada ibu bidan atau perawat yang ada di puskesmas. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Ahmad, saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Menggala. Izinkan saya ingin menyampaikan pesan kesehatan terkait diet seimbang bagi penyandang diabetes. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tips untuk diet ya bagi penyandang diabetes. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah konsumsi gula, yaitu gula pasir, gula jawa, gula aren, dan ini harus dihindari. Yang berikut adalah minum-minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi seperti sirup ya, atau minuman-minuman yang berkemasan. Nah, yang berikutnya lagi harus juga memperhatikan konsumsi lemak yang berlebih. Nah, di sini lemak itu berada pada makanan-makanan yang siap saji atau makanan-makanan yang diolah secara digoreng. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, yang berikut lagi saya ingin menjelaskan tentang makanan yang tinggi natrium nih. Ini juga penting untuk kita semua perhatikan karena kadar natrium yang tinggi itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, di sini kadar natrium yang dimaksud adalah makanan yang asin ya, seperti telur asin, ikan asin, makanan yang memiliki pengawet atau makanan kaleng ya, seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan tentang istilah 3J. Nah, ini penting untuk dihafal ya. 3J itu adalah jumlah, jenis, dan jadwal makan. Nah, dari jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan ya. Yaitu berat badan yang memadai yang dirasa aman bagi penyandang diabetes nih. Jadi kalau berat badannya berlebih, harus makanannya porsinya juga diperkecil ya, jangan porsinya diperbesar. Nah, di sini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian dari jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep model piring 3T. Nih, seperti ini. Ini konsep model piring 3T yang di sebelah kiri saya ya, mohon maaf ya kalau memang gambarnya tidak terlalu besar, tapi paling tidak saya ingin menjelaskan konsep piring 3T. Di sini konsep piring 3T itu adalah setengah dari piring ini itu berisi sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian seperempat dari isi piring ini adalah karbohidrat. Nah, di situ kita bisa taruh nasi ya, kentang dan lain sebagainya. Yang penting mengandung karbohidrat. Dan yang berikut seperempatnya lagi itu diisi oleh makanan yang berprotein seperti ikan, daging dan lain-lain. Nah, di sini juga harus diperhatikan konsep piring 3T ini, karena ini untuk memberikan rasa aman bagi penyandang diabetes. Yang berikut di sini jadwal makan terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil ya. Nah, ini informasi-informasi ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.